Sejarah kepausan dimulai dengan Paus Petrus, yang dianggap sebagai paus pertama dalam sejarah Gereja Katolik. Berikut adalah gambaran singkat mengenai sejarah kepausan dari Paus Petrus hingga saat ini. Paus Petrus, sekitar 30-64 m. Paus pertama adalah Petrus, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Setelah Yesus wafat, Petrus memimpin komunitas Kristen di Roma dan diakui sebagai pemimpin pertama Gereja Katolik. Petrus diperkirakan meninggal sebagai martir di Roma sekitar tahun 64 Masehi, selama penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero. Ia dimakamkan di bawah tempat yang sekarang menjadi Basilika Santo Petrus di Vatikan. Perkembangan gereja awal. Setelah kematian Petrus, kepemimpinan Gereja Katolik dilanjutkan oleh para penerusnya, yang disebut paus, yang dipilih dari kalangan uskup Roma. Selama abad pertama dan kedua, gereja berkembang meskipun mengalami banyak penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Konsili Ekumenis dan penyebaran Kristen. Pada abad keempat, Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi, yang memberikan kebebasan bagi Gereja Katolik untuk berkembang lebih pesat. Konsili Ekumenis pertama di Nicea pada tahun 325 m menetapkan ajaran-ajaran dasar Kristen yang diikuti oleh Gereja Katolik, dan Paus semakin diakui sebagai pemimpin spiritual umat Kristen secara universal. Kepausan abad pertengahan, 500–1500. Pada abad pertengahan, kepausan semakin kuat, baik dari segi spiritual maupun politik. Paus sering terlibat dalam urusan politik Eropa, seperti dalam konflik dengan raja-raja dan penguasa sekuler. Salah satu kejadian penting adalah Paus Leo III yang memahkotai Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 800 m. Reformasi Protestan, 1500-an. Pada abad ke-16, reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther mengkritik banyak praktik Gereja Katolik, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh para paus. Ini mengarah pada perpecahan besar dalam gereja, dengan banyak negara Eropa yang mengadopsi ajaran Protestan dan meninggalkan otoritas paus. Papaci modern, 1600–1800. Pada abad ke-17 dan ke-18, kepausan mulai menghadapi tantangan besar, baik dari dalam gereja maupun dari luar, seperti kekuasaan negara-negara besar yang semakin kuat. Namun, paus tetap mempertahankan pengaruhnya dalam urusan gereja dan moralitas. Kepausan di era modern, 1900-an hingga kini. Pada abad ke-20 dan 21, kepausan mengalami banyak perubahan dan pembaruan. Paus Pius IX, 1846–1878, adalah salah satu paus yang paling lama memerintah dan mendeklarasikan dogma Immaculata Conception, 1954. Paus Yohanes Sisi, 1958–1963, memulai pembaruan besar dengan mengadakan Konsili Vatikan II, 1962–1965, yang berfokus pada pembaruan gereja dalam konteks dunia modern, termasuk sikap terhadap agama-agama lain dan hubungan dengan dunia sekuler. Pada abad ke-21, Paus Fransiskus, 2013 sekarang, menjadi paus pertama dari Amerika Latin, memfokuskan perhatian pada kemiskinan, keadilan sosial, dan perubahan iklim. Kepausan terus berperan penting dalam menyuarakan isu-isu moral dan sosial global. Struktur kepausan saat ini. Paus tetap menjadi kepala Gereja Katolik Roma, yang mencakup lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia. Paus juga memimpin Vatikan, sebuah negara kota kecil di Roma yang berfungsi sebagai pusat administrasi Gereja Katolik. Paus bertanggung jawab atas ajaran moral dan spiritual umat Katolik dan memiliki peran signifikan dalam dialog antaragama serta hubungan internasional. Kesimpulan. Kepausan dimulai dengan Paus Petrus di abad pertama, dan hingga saat ini, Paus tetap menjadi simbol kepemimpinan dan otoritas Gereja Katolik. Meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah, dari penganiayaan hingga perpecahan gereja, kepausan terus memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual dan moral umat Katolik di seluruh dunia.